Ngawur ya. Wis mulai lek. Goblok. Balik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf bagi teman-teman karena adanya pandemi ini kita belum bisa bertatap muka, ya Mas ya. Bertatap muka ke teman-teman. Yang kedua, kami dari alumni berterima kasih sama teman-teman panitia yang memberikan kesempatan untuk kami mengisi acara di LKMM TPD ini. Yang ketiga, kami mohon maaf lagi. Salah wakeh banget. Mohon maaf lagi karena tanggal 29 Agustus 2020 kami belum bisa berpartisipasi di acara LKMM TPD ini karena ada sesuatu hal yang kami kerjakan gitu. Gimana Mas? Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Yang pertama, silahkan siapkan kopi atau snack-snack lah di kanan kiri teman-teman semua karena video ini akan terasa membosankan. Bukan gitu Mas? Gitu ya. Akan terasa membosankan tapi insya Allah masih ada ilmunya. Oke Mas ya. Sedikit materi yang akan kita sampaikan. Dari panitia menyuruh kita untuk memberikan ilmu yang kita dapat dulu kepada teman-teman. Ya mungkin teman-teman lebih tahu, lebih paham dan mungkin lebih jago daripada pemikiran kita ya Mas ya. Yes. Yaitu yang pertama kritis, yang kedua adalah kreatif, dan ketiga adalah konstruktif. Mungkin teman-teman semua udah nggak familiar ya tentang kritis, tentang kreatif, dan tentang konstruktif. Kalau boleh saya akan bacakan singkat cerita sejarah tentang kritis. Yaitu sejarah kritis pertama kali ditemukan tidak ada yang tahu. Tapi pada 2500 sebelum Masehi ada ilmuwan yang mengembangkan apa itu kritis. Beliau bernama Socrates dengan metodenya Socratic questioning yang mengajarkan pentingnya bukti-bukti yang teliti untuk menguji pemikiran dan asumsi-asumsi pada suatu masalah. Kebanyakan orang menurut Socrates, jabatan tertinggi sekalipun pemikirannya sangat kacau dan tidak logis di masa itu. Oleh sebab itu, Socrates mengajarkan tentang pentingnya berpikir kritis. Dan praktek pemikiran Socrates itu malah telah diikuti oleh pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang terkemuka saat itu seperti Plato, Aristoteles, dan pemikir-pemikir Yunani kuno terdahulu ya. Mungkin itulah singkat cerita sejarah tentang kritis. Bagaimana tentang sejarah kritis ini menurut Mas Roni? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga minta maaf karena berhalangan untuk berpartisipasi secara langsung dalam acara LKMM TPD ya Mas ya? Ya. Yang akan dilaksanakan itu tanggal 29 sama 30. Nah, kebetulan itu 29 sama 30 kita juga ada acara dadak. Nah, kita ya konfirmasi ke panitia lah kemarin. Mas sepura nih. Aku duit dalan liyane. Gitu. Oke. Jadi gini. Pemikiran kritis. Kalau menurut ilmuwan
zaman dahulu kayak di zaman Yunani Mas ya. Tahun Ya. berapa tadi? 2500 sebelum Masehi. Nah, 2500 sebelum Masehi. Itu dari Socrates, terus dikembangkan lagi oleh Plato, Ya. terus Aristoteles. Nah, Aristoteles sendiri itu kan ya tahu sendiri lah, ilmuwan pada abad atau tahun sekitar 300 Masehi. Itu beliau itu ilmuwan terkemuka dan intelektualnya itu udah benar-benar diakui lah di baratnya di daerah barat, katakanlah daerah barat. Nah, kalau menurut saya sendiri sifat kritis itu gini Mas. Sifat kritis itu ya benar, kita itu sifat kritis itu emang mungkin udah dilahirin dari rahim ya, itu udah ada di diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu bawaan dari lahir lah. Bawaan dari lahir. Maka dari itu penemunya itu nggak ditemukan gitu loh. Oke. Tapi ada yang mengembangkan, itu Aristoteles dan siapa lagi? Socrates itu yang pertama ngembangin. Nah, inti dari pemikiran kritis itu adalah pemikiran yang muncul dari pikiran kita. Tentang asumsi yang diberikan orang lain gitu loh. Misal nih, orang berkata tentang sebuah hal, pasti kita akan muncul pertanyaan tentang sebuah hal itu lagi. Misal simpel aja, kenapa gajah kakinya 4 gitu. Kalau orang kurang kerjaan pasti dipikir gitu. Nah, kenapa kakinya 4? Kenapa nggak 2? Nah, itu kebanyakan pemikiran-pemikiran kritis itu di zaman sekarang itu lebih cenderung ke orang-orang yang kurang kegiatan, kayak katakanlah kita mengkritik seseorang ya toh, itu kita terlalu kaku dengan asumsi kita. Sama yang di situ tadi, pentingnya bukti-bukti tentang asumsi, itu yang pertama gitu. Jadi pemikiran kritis itu pada intinya itu sebuah hal yang akan kita kaji tentang kebenarannya untuk mencapai sebuah hasil yang ibaratnya bisa dikatakanlah enggak 100% kebenarannya, itu enggak 100% gitu. Tapi tujuan dari berpikir kritis itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam sebuah rencana atau kegiatan atau apapun gitu. Intinya itu pengkajian terhadap asumsi kayak gitu Mas. Oke. Tapi gini Mas, kalau aku pribadi ya Mas ya, semisal, wah kenapa sih aku harus berpikir kritis sih? Kan pasti orang-orang kan, ngapain sih harus berpikir kritis? Wong aku juga, nih misal nih ya, misal di kampus atau gimana ya Mas ya, misal, wah aku di kampus nih, niatku kan cuman kuliah. Kan kebanyakan mungkin pemikiran gitu. Nah, terus kenapa aku berpikir kritis gitu loh. Sedangkan berpikir kritis itu kan mungkin diperuntukkan oleh orang-orang yang mungkin orang-orang yang berorganisasi untuk sekarang ini ya Mas ya. Nah, itu pentingnya itu di mana? Gitu. Nah, kalau dikatakan pentingnya sifat kritis dalam kehidupan kampus ya, dalam kehidupan kampus itu ya bisa dikatakan penting untuk orang-orang yang ibaratnya pengen ada perubahan, ada perkembangan dalam dirinya, lingkungan ataupun dalam organisasi gitu. Tapi hal
Ya pemikiran kritis itu boleh, tapi asalkan jangan langsung menjadi orang yang idealisme. Jadi bahwa saya berpikir itu berarti itu yang benar gitu. Karena orang itu harus punya sudut pandang itu, misal saya sebagai Roni dan saya sebagai Mas Ibat gitu. Jadi kita harus punya dua sudut pandang. Jadi ketika kita berpikir kritis itu kita juga harus ibaratnya menghargai pendapat orang lain. Kalau pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan kampus, saya rasa itu emang penting gitu loh. Apalagi tingkatan kalian itu kan udah mahasiswa, katakanlah mahasiswa. Nggak mungkin sepasif-pasifnya mahasiswa ketika terjadi masalah di depannya, dia itu nggak punya pola pikir atau nggak punya ibaratnya argumen untuk membantah sesuatu yang dia lihat benar-benar itu tuh salah gitu loh. Kayak gitu Mas. Jadi pentingnya berpikir kritis ya itu tadi kayak gitu. Tapi satu lagi kebanyakan orang sekarang itu ilmu itu menjadi gimana ya, menjadi kayak hal yang dipamerkan gitu loh. Wah, coro-coro aku di ilmu akeh iki ngono ya Mas ya. Jadi aku pinter, aku ketok pinter lah, sama kayak yang di itu tadi yang disampaikan oleh siapa, Sokrates itu. Kebanyakan orang yang berjabatan tinggi itu belum tentu pemikirannya benar lah, kurang lebih kayak gitu loh. Jadi apa fungsinya jabatan gitu loh. Jabatan itu ya udah, kita emang punya jabatan, tapi kita kan juga punya anggota gitu. Jadi ketika kita punya pemikiran itu emang perlu untuk kita sharing ke anggota kita. Apakah ini ide yang aku berikan, misal nih kita mau buat acara, ya nggak mungkin kan kita buat acara bim salah bim bes jadi acaranya, kan nggak mungkin. Pasti ada proses-prosesnya ya. Misal nih kita bentuk panitia 10 orang ya kan, tapi yang jalan 3 gitu kan. Kita kan udah pernah juga ya, kita yang itu mungkin udah semua organisasi nggak mungkin kayak gitu ya. Benar. Setiap acara pasti mantap, ada panitia goib gitu loh. Ketika persiapan hilang bang, ketika acara selesai jadi datang kumpul dapat snack. Ketika udah beres-beres hilang lagi. Kayak gitu. Berarti pentingnya berpikir kritis itu sangat penting sekali ya menurut Mas Roni ya. Penting sekali. Jadi antara orang yang berorganisasi atau orang yang tidak berorganisasi, menurut Mas Roni itu penting semua ya Mas. Penting banget. Karena ya gimana ya, sifat kritis kan memang udah harusnya itu mendarah daging. Itu udah menjadi sifat manusiawi gitu. Terus juga gini ya Mas ya, kalau kritis kan kita kan juga nggak tahu kedepannya kita jadi apa. Mungkin ada yang jadi gubernur, jadi kepala desa kan. Mungkin sifat kritis itu kan bisa terlihat ya waktu kayak gitu. Nggak harus orang yang mungkin waktu sekolahnya itu berorganisasi terus atau gimana, bisa jadi orang yang tidak berorganisasi, tidak mengerti kritis malah yang jadi. Ya itu malah kebanyakan tuh gini, orang yang kelihatannya kelihatan diem itu sebenarnya tuh emang orang gak paham apa-apa. enggak. Orang yang kelihatannya diem itu ya mungkin dia tuh sedang merencanakan sesuatu. Misal kan kalau di kampus kan
cewek kan ya Mantap. banyak Ya, itulah. jadi itu gimana cara ini kan simpelnya Iya, simpel. simpelnya ya kita mau deketin si A nih kita mau deketin si A pasti kan 1000 cara 1000 alasan buat kita bisa kenalan gitu ya. Nah itu kan pasti kesempatan sekecil apapun itu bisa menjadi peluang lah gitu loh. Itu ya bukan aku ajarin jelek ya gitu. Jadi berpikir kritis itu emang penting banget Ya, berarti mengetahui sesuatu hal yang mungkin garis bawahnya itu fakta, tetapi kita harus tahu sebelum menjadi fakta itu ada faktor-faktor lain yang menjadi fakta itu ya, berarti ya Mas ya. Mungkin kalau kritis ya Mas ya, kalau kritis menurut saya itu juga pandangan saya persis setuju sama Mas Roni. Kalau kritis itu harus wajib, harus setiap orang itu punya. Tapi misal gini Mas, misal dalam kegiatan kampus nih, kegiatan kampus kan pasti ada forum-forum gitu ya. Pastilah. Iya, organisasi ya Mas ya. Nah, ibarat itu forum-forum kita kekeh dengan pendapat. Mungkin aku tak ibaratin aku sendiri. Aku itu kekeh dengan pendapat saya. Aku ngasih pendapat, terus aku kekeh dengan pendapat saya, dan itu saya juga belum tahu pendapat itu benar atau salah. Tapi aku sudah kekeh dulu. Nah, itu pendapatnya itu bagaimana? Apakah kita anggap benar kayak gitu? Apa jenenge? Apakah itu benar atau enggak? Nah, benar enggak gitu. Gimana Mas Roni? Jadi gini, kalau di forum itu kan pasti perbedaan pendapat itu kan pasti ada lah. Ya, wajar ya. Kalau forum banyak ketua bilang ya kita adain acara pokoknya tanggal sekian acaranya pokoknya ini gak bisa diganggu-gugat, itu salah gitu loh. Itu salah karena gini, kita mau ngadain acara itu kan kita harus ngaji beberapa faktor kan, kesiapan ibaratnya panitia, terus kesiapan acara yang mau kita buat. Misal kita mau acara pakai gedung, kita kan juga harus tahu gedung itu kan dipakai apa enggaknya kan harus tahu. Nah misal nih kita nyampai pendapat, misal nih Mas saya mau ngasih masukan nih, misal acaranya kita buat auto kontes atau mungkin lomba desain bangunan itu, nanti pesertanya itu dari SMA SMK gitu kan, SMA SMK kayak gitu lah. Nanti waktu penutupannya nih Mas deh, itu kan misal auto kontes kan kalau nggak ada yang gitu kan nggak seru Mas. Nah kita lihat lagi ya, emang kalau di luar harus ada yang gitu kan. Tapi kalau kita kan ini kan di kampus, jangan langsung arogan. Kita mah anak teknik, nggak bisa disamain kayak apa namanya, kayak pendidikan orang nah ya itulah gitu loh. frontal banget Mas ya. Sama itulah kan nggak bisa gitu loh. Kita kan tetap harus menghargain yang di situ gitu loh. Nah gini, kebanyakan orang sekarang tuh gini, orangnya tuh merasa pintar, pandai ya kan. Pokoknya kalau ada argumen lain aku bantah, itu berarti aku keren. Ada argumen lain aku bantah, tapi kan juga ada landasannya. Oke, walaupun dia punya landasan itu tuh gini. Oke, kalau dalam ibaratnya kita kan, kalau aku sih ya
ya Islam lah, Islam Muslim mungkin dalam agama lain juga diajarkan toleransi, ya kan. Dalam sebuah agama pasti toleransi itu sangat dijunjung tinggi gitu loh. Iya. Ya. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu gitu. Itu adab gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu usahakan sebaik mungkin gitu, dengan sopan santun gitu, ya kan. Karena ya itu tuh kayak lagu latih gitu, kowe ora bakal iso mlayu saka kesalahan gitu loh. Ajine diri ana ing lati, nak cuang kamu cah kan ya ora ana ajine kan awakmu. Oke. Jadi intinya itu berarti apa tadi Mas? Pendapat kita itu kekeh tergantung pandangan kita pertama. Yang kedua itu tergantung situasi dan kondisi. Berarti itu yang tahu benar atau salah itu kita. Ya emang yang tahu benar dan salah emang kita. Tapi kalau pendapat dalam sebuah forum itu emang kesepakatan bersama, nggak bisa kita kekeh pokoknya acaraku ini udah jadi sesuai harapanku. Ngapunten aku nggak bisa coba ya, muka-muka ngetes sebentar. Ya itu ya. Oke. Mungkin untuk kritis segini aja dulu Mas. Ya. Jadi mungkin yang saya tangkap dan teman-teman tangkap, pentingnya berpikir kritis itu memang benar-benar penting dan penting banget. Karena penting itu akan kita bawa, kritis itu akan kita bawa ke masyarakat setelah ini. Bukan begitu Mas ya? Ya. Jadi cuma di masyarakat lah. Ya itu mah kalau kritis mah apapun kita bawa lah. Misal kita mau beli minuman nih, nanti kita lihat nih, minuman ya expirednya tanggal berapa. Nah, simpelnya kan kayak gitu. Oke, iya, benar. Betul juga Mas. Oke, jadi pasti penting banget kalau untuk yang ke masalah kampus tadi ya, kritis memang benar-benar dijunjung tinggi, tapi jangan salah dari ilmu itu ada yang lebih tinggi, yaitu adab gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua Mas ya. Masih bersama Mas Ahmad Saroni Rizkia Putra, ST tahun 2014 gitu ya. Kita merambah ke kreatif Mas Roni. Itu tanggapan Mas Roni gimana kalau kreatif? Ini pertanyaan dulu ya. Misal nih ya, aku sebagai ketua, terus aku biar nggak boring. Terus aku main TikTok Mas. Ya. Main TikTok, terus main TikTok gini. Itu termasuk kreatif atau enggak? Menurut Mas Roni sendiri, mungkin kalau asumsi-asumsi lain mah kita singkirkan dulu. Kita maksudnya kita di sini ya kita asumsi kita. Iya, itu kan benar atau salahnya kan ya tergantung yang melihat. Kayak yang kita sampaikan di sini ini kan ya, kalau ada yang salah mau dibantah ya silakan, kita nggak expert di bidang ini kan ya, betul gitu loh. Iya. Ini kan ya cuap-cuapnya kita ya. Itu ya. Kalau main TikTok itu mah gini ya sih, itu lebih cenderung ke ikut-ikutan gitu, karena pada dasarnya kreatif itu adalah gini loh, kita mengembangkan suatu ide atau gagasan
yang ibaratnya ya nggak murni sih, nggak murni, emang itu ide dari kita, nggak murni kayak gitu loh. Jadi mungkin kita ambil dari apa yang kita baca, terus kita ibaratnya evaluasi di diri kita sendiri, terus kita aplikasikan kayak gitu. Nah, itu kreatif itu pembaruan dari apa yang sudah ada. Itu bisa dikatakan kreatif gitu. Itu kalau main TikTok gitu kan, ya ya gimana ya gitu. Jadi kalau TikTok itu hiburan, bukan masuk ke kreatif gitu. Berarti Hiburan. intinya hiburan masih Oke, Mas, mengenai siap. Oke. kritis. Kita ngani ya Mas ya, untuk masalah kritis kita ini udah selesai tentang masalah kritis, kita masuk ke kreatif Mas. Oke ya, mungkin teman-teman untuk masalah kritis sudah paham semua ya, kurang lebih menurut kita seperti itu. Kalau dari teman-teman ada asumsi lain ya itu asumsi kalian, asumsi kita seperti ini, itu aja. Mungkin untuk menambah yayasan wawasan maksud saya begitu teman-teman. Oke, langsung ke yang kedua, itu adalah kreatif. Sebelum kita bahas mengulik tentang kreatif, saya pribadi ada pertanyaan buat Mas Roni. Gini Mas, misal aku main TikTok. Aku jadi ketua nih Mas, terus aku main TikTok, terus saya ini termasuk orang yang bersifat kreatif atau enggak? Ya bisa dikatakan kreatif atau enggak gitu loh. Menurut Mas Roni bagaimana? Oh siap. Cut. Balik soal gini. Ya kritis. Ya gak gitu coba siji menurut lu. Oke, yuk lanjut lagi aja Mas. Oke ya Mas ya. Untuk kritis udah ya Mas ya. Mungkin teman-teman udah pada paham tentang masalah kritis. Langsung lanjut tanpa basa-basi lagi, kita lanjut yang kedua yaitu kreatif. Kita udah masuk ke kreatif, kurang lebih udah berapa menit Mas ini Mas kita bahas tentang kritis. Itu langsung aja ya Mas ya, nggak usah bertele-tele, nanti malah bosan beneran ini teman-temannya. Ya kalau di sampingnya ada pacarnya mah. Aduh. Ya oke. Jomblo itu. Jomblo lagi. Oke. Kembali ke sini. Kreatif. Sebelum kita ke kreatif, apa itu kreatif, definisi kreatif seperti apa menurut pandangan ilmu yang sudah kami dapat, izinkan saya bertanya ya Mas Roni ya, mewakili teman-teman semua. Oke, misal nih saya udah di rumah sendirian, nggak ada temen, apalagi nggak ada pacar gitu loh Mas. Nah, terus ilmu kreatif saya itu muncul Mas. Iya. Terus aku main TikTok. Oke. Nah itu termasuk sifat kreatifku atau enggak itu Mas? Menurut Mas Roni bagaimana? Ya kalau itu mah ibaratnya kesepian terus main TikTok kelihatan kasihannya gitu. Itu. Oke. Kalau main TikTok sih gimana ya? Dikatakan kreatif itu enggak sesimpel itu gitu. Aku buat video gitu kan, orang kreatif nih gitu kan, belum bisa dikatakan ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Ya lebih cenderung ke orang musiman lah.
Jadi kayak TikTok ini kan ya nggak salah sih, main TikTok itu nggak salah gitu loh. Ya ini kan lagi hijitnya gitu loh. Bahkan TikTok kan mau ngalahin bendera sebelah gitu loh. Iya, betul. Malah trafficnya kan lebih tinggi TikTok. Tapi kalau orang yang main TikTok itu dikatakan kreatif, itu tergantung gunainnya juga sih Mas ya. Iya. Kalau cuma buat iseng-iseng gabut nih, terus aku main TikTok, terus itu kan kayaknya kan nggak masuk lah. Beda kalau kamu lihat nih TikTok rame nih, bisa buat media kita jualan kayak gitu. Oh, sekarang banyak Mas kayak gitu. Kalau itu mah bisa dikatakan menggunakan atau bisa melihat peluang dalam ya yang lagi hijitnya itu bisa dikatakan kreatif. Tapi kalau cuma buat aku lagi kesepian nih jomblo terus aku main TikTok itu kan kayaknya dibilang kreatif enggak gitu. Belum bisa ya Mas ya. Belum. Oke. Jadi menurut Mas Roni, kreatif itu seperti apa? Ya, kreatif itu tuh kayak gini. Misal kita punya gagasan atau sebenarnya gagasan atau kajian yang kita olah untuk mencapai sesuatu hal atau pembaharuan dari hal-hal yang sebelumnya sudah ada gitu. Nah, itu bisa dikatakan orang yang kreatif karena dia ibaratnya memperbarui hal yang sudah ada untuk hal yang lebih baik kayak gitu. Itu bisa dikatakan kreatif. Kalau inovatif beda lagi gitu. Kreatif. Duh, susah Mas ya. Jadi orang kreatif harus tahu peluang ini, harus tahu peluang itu, apa yang dikatakan kreatif. Waduh. Tapi gini Mas, pertanyaan seperti kritis ya Mas ya. Penting nggak sih Mas? Jadi kayak misal nih, penting mempunyai sifat kreatif itu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu pentingnya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau yang kesekian kalinya gitu Mas? Kalau sifat kreatif dinomorin mah gini ya, orang itu nggak mungkin bisa hidup di kondisi stuck dia di situ terus. Orang tuh bohong gitu. Aku mau cari pacar yang terima aku apa adanya. Oke. Itu sebuah ibaratnya sebuah argumen yang bisa dikatakan ya maaf nih ya, bisa dikatakan ya bodoh gitu, goblok gitu. Ya maaf nih kata-katanya nanti bisa disensor, tapi kalau menurut aku sih nggak usah disensor itu. Kan kita orang-orang sama-sama cerdas gitu. Jadi nggak mungkin lah kalian berpikir terlalu dangkal gitu. Jadi gitu. Kalau kreatif itu dikatakan penting. Tapi kalau dinomorin ya gimana ya, nanti kalau aku bilang 61 terus dipasang nanti tembus kan ya. Aduh Mas, jangan sampai situ Mas. Gitu. Aduh, aku kalah Mas kemarin. Gitu. Kalau sifat kreatif itu emang penting banget. Karena gini, kita hidup itu harus punya ibaratnya punya target, punya ibaratnya keinginan apa yang harus kita capai gitu ya. Nah gitu. Nah, demi kita mencapai itu kan banyak hal. Misal nih kita mau punya angka 9. Angka 9 itu kan bisa dicapai dari banyak
banyak perkalian, penambahan, pengurangan, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa fokus dengan ibaratnya 10 min 1 dapatnya 9. Ya udah, pokoknya caranya cuma itu, nggak bisa. Padahal lo 3 kali 3 kan juga dapat 9, 8 plus 1 juga 9, kayak gitu loh. Berarti tergantung kacamata kita ya Mas ya. Kacamata kita ngelihat dari mana. Kayak gitu. Jadi sifat kreatif itu penting gitu loh. Jadi ketika kamu ambil plan A gagal, kamu masih punya plan B gagal, kamu masih punya plan C gitu. Nah, plan-plan itu kamu ciptakan dari pemikiran kreatif kamu gitu loh. Jadi nggak orang yang kolot dengan idealisme, pokoknya aku itu gitu. Jadi emang benar-benar orang itu harus kreatif, orang itu harus bisa mengambil peluang sekecil apapun untuk menjadikan peluang itu adalah jalan kesuksesannya, kayak gitu. Misal nih kayak Robert Einstein, dia melakukan penelitian itu nggak 1-2 kali gitu. Ya, kayak gitu. Misal aku melakukan penelitian kayak gini, gagal, penelitian kayak ini gagal, masih dicoba terus. Tapi kalau orang-orang sekarang tuh nembak cewek 1 kali gagal, dunia kiamat gitu loh. Iya kan, kayak gitu. Jadi penting Ya mungkin teman-teman bisa curhat nih kayak gitu loh. Oke. Sifat kreatif itu penting. Berarti kalau kita terapkan di kampus, berarti kalau semisal udah nggak ada seseorang di dalam organisasi, misal ada seseorang yang dituakan di situ, dia hilang. Harusnya itu orang yang setelah itu harus bukan berkaca ya, mungkin kayak gitu ya, harus berkaca enggak, tapi kita jangan melupakan sejarah. Bisa dikatakan kayak gitu ya Mas ya. Karena kalau kamu melihat sejarah, tapi pasti kamu juga akan berpikiran sekreatif yang kamu baca gitu loh. Orang membaca salah satunya kan ya mencari pemikiran-pemikiran yang ganas kan ya Mas ya. Tapi di fenomena yang aku perhatiin sendiri Mas Roni ya, akhir-akhir ini udah 2 tahun belakang, kalau nggak 1 tahun belakang, itu fenomenanya itu sangat lucu. Lucu Mas Roni, beneran. Ya mungkin Mas Roni juga udah tahu, atau mungkin sekedar tahu, atau mungkin malah nggak tahu sama sekali. Fenomena sekarang itu kreatif itu di nomor sekian kan dalam organisasi. Jadi semisal nih aku udah keluar ya, maksudnya orang sekarang tinggal melanjutkan. Nah, di tinggal melanjutkan itu, nah segitulah maksudnya kalau perjelas lagi, aku dapat mandat dari atasanku untuk melanjutkan ini, tetapi aku hanya menjalankannya dengan protokol yang di atas. Protokol kesehatan. Apa yang dia haruskan dari atas, mungkin aku kok ngene men sih, jadi aku nggak ganas. Aku pengen jadi diriku sendiri, nggak usah diatur. Tapi maksudnya yang aku bilang sejarah tadi, kita nggak melupakan sejarah, kita biar ikut pemikiran mereka gitu loh, bukan manut apa yang dia tinggalkan gitu loh Mas Roni. Dan menurut Mas Roni gimana? Nah itu kan kembali lagi kan ke kreativitas mahasiswanya, iya kan? Jadi ini misal dari tetangga kita ya katakanlah informatika gitu ya, informatika atau teknologi pangan, pasti alumninya itu masih kepo ke organisasinya yang pernah ia ikut di situ
dia menjadi anggota di situ, jadi pengurus di situ. Acaranya sekarang kayak gimana? Terus ketika organisasi itu kok lambat laun, kok semakin buruk, terus kinerjanya juga semakin down kayak gitu kan, pasti ya kita sebagai orang yang pernah di situ, pernah ibaratnya menjadi macannya atau menjadi kambing atau menjadi apapun di situ kan kecewa gitu loh. Nah itu lagi gini, sebenarnya apa namanya, acara-acara di kampus itu jangan pasif, ibaratnya jangan langsung di tahunnya Mas ini itu ada acara ini, jadi aku nggak bisa, aku harus punya acara ini. Oke, nggak apa-apa, kamu juga punya acara itu, tapi ada pembaruan di situ, bukan semakin down gitu loh. Misal nih di Teknik Mesin kita punya acara servis gratis, itu kendaraan sepeda motor, ya bukan lambat laun makin naik, tapi lambat laun makin down gitu loh. Harusnya kan dia harus ada inovasinya nih. Misal kemarin aku itu namanya servis gratis, down price-nya dapatnya gantungan kunci, ya kan. Terus tahun ini aku down price-nya dapat TV, gitu kan. Terus tahun depan itu malah gini, aku servis dapatnya cuma kunci, motorku hilang. Gitu kan nggak lucu gitu loh. Harusnya kan semakin up gitu loh. Oke. Benar. Aku mau tanya Mas, sebenarnya kamu tuh siapa Mas? Kok kamu tahu semuanya itu loh? Masalah ini nah. Aku lagi nyaman. Udah. Wis. Nah, terus masih tentang kreatif ya Mas ya. Jadi gini, kalau dari Mas Roni bilang itu harus adanya inovasi tentang apa yang Mas bilang tadi. Terus pesan buat teman-teman sekarang yang mungkin sekarang masih tahap belajar di LKM TPD untuk sekarang ini dan akan melanjutkan di tingkat LKM MTD, terus tingkat lanjut, terus tingkat apa lagi? Tingkat menengah ya? TM. Menengah sama lanjut, ya kan? Ya itulah pokoknya. Nah, itu pesan maksudnya itu apa yang bisa Mas sampaikan, pesan-pesan dari pembahasan kita yang kreatif ini ya, gitu. Gini, mengenai kreativitas itu kan luas, nggak cuma nyiptain benda, nggak cuma nyiptain apa itu pemikiran atau apapun gitu. Kreativitas kan bisa diaplikasikan ke semuanya gitu. Yeah. Semuanya, bahkan kamu ibaratnya cuma dari mulut, tapi kamu bisa apa? Bisa dipercaya sama orang gitu loh. Nah, ini kan tingkat apa TPD ya? Pradesar ya, Pradesar. Ini kan lingkupnya kan masih di antar prodi, di prodi ya. Nanti kalau TD itu kan udah di fakultas. Ini waktunya kamu ngeliatin kamu siapa gitu loh. Bukan kembali lagi ke tadi ya, kritis itu tetap harus harus ada landasannya satu. Terus kita juga harus menghargai orang lain. Tapi ketika kamu semakin naik di tingkat fakultas, terus nanti tingkat universitas, kamu tuh nggak cuma bawa namamu di situ gitu loh. Nggak misal kamu banyak bicara terus yang terkenal tuh misal nih Mas Ibat kritis ya. Terus ketika ada kesempatan untuk bertanya, terus
dia ada kegiatan apa langsung gitu. Nah, dengan cara yang benar itu. Nah, di situ itu yang ke bawah itu kamu harus berpikir aku kesini itu bawa bendera gitu. Aku kesini bawa bendera. Jadi ketika aku kayak ibaratnya gladiator bangsa Roma ya. Yunani kuno ya, Mas? Yunani kuno. Kamu tuh itu tuh anggap aja kamu tuh perang gitu. Di situ semua mata ngelihat kamu, ngelihat bendera kamu. Ketika kamu punya pemikiran yang istimewa, ya kamu rasa istimewa, silakan disampaikan, gitu loh. Nah di situ kan bisa membuat badannya penilaian terhadap kamu itu kayak gimana. Tapi satu yang penting sopan santun. Oke, adab nomor 1 Mas ya. Adab nomor 1. Oke, itu kan apa kritis tadi ya Mas ya. Sekarang yang kreatif. Nah, untuk kreatifannya itu ya gimana ya? Kalau misal LKMTPD itu kan kamu di situ ya masih menjadi peserta. Nah, yang dinamakan kreativitas itu kan pembaharuan atau gagasan yang ibaratnya dikaji ulang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, misal kalau kalian pikir di acara LKMTPD tahun ini yang kalian ikuti itu membosankan, kalian nanti kan kedepannya juga ikut bisa menjadi panitia yang menyelenggarakan. Nah, ini bisa kalian buat pembelajaran untuk evaluasi kedepannya itu gimana sih biar LKMTPD itu bisa asik. Misalnya kita main TikTok bareng semua dulu buat pembukaan, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu jadi kreatif ya Mas ya. Jadi kreatif lah, kayak gitu kan kreatif gitu loh, nggak kesepian gitu kan enggak gitu loh. Gitu. Oke. Pembaruan ya. Jadi itu oke Mas, kita udah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu tema yang terakhir adalah konstruktif Mas. Konstruktif. Sebelum masuk ke sini saya sarankan teman-teman makan atau minum dulu sejenak. Kita juga butuh istirahat kok. Minum dulu Mas. Oke, kita lanjut yuk. Yang ketiga adalah konstruktif. Kalau konstruktif menurut saya Mas ya, itu kalau nggak salah sifat membangun ya Mas ya. Iya kayaknya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, sifat yang membangun seperti apa yang bisa dikatakan konstruktif? Nah, gitu Mas Roni. Monggo. Kalau sifat konstruktif sih, dari kata konstruktif sendiri itu kan artinya kan membangun. Nah, sifat konstruktif itu sifat yang membangun diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya gitu. Jadi menjadi orang yang positif di situ gitu. Itu Mas, itu simpelnya kayak gitu. Nah, pentingnya menjadi orang yang konstruktif. Nah, itu Sifat yang membangun lingkungan, diri sendiri dan orang lain. Itu ya. Membangun diri sendiri itu ya nggak gampang banget gitu. Nggak kayak orang membalikan telapak tangan gitu. Orang aja tuh 75% itu masih bingung dengan karakter dirinya sendiri gitu.
karena karakter orang itu kalau menurut saya ya kembali lagi kalau salah ya silakan dibantah gitu loh. Kita kan juga nggak expert di bidangnya gitu loh. Gitu. Kritis. Ya. Kalau sifat konstruktif apa tadi? Ibaratnya kita itu nggak bisa menilai karakter kita sendiri. Ya gitu. Karena sejatinya orang itu dinilai itu dari mata orang lain. Gitu. Wah, ini Mas Ubed wah, wong menengan. Padahal ya menengan loh. Itu. Dan dia ngerasa aku ki jane lagu piye sih? Aku jane piye sih aku pede. Dia merasa orang yang kurang pede dan sebagainya. Itu kan merasa perasaannya dia. Tapi ketika di mata orang lain itu ya beda gitu loh. Beda nggak gitu-gitu banget gitu kan. Nah, kembali lagi kalau konstruksi membangun lingkungan itu gini, karena kita hidup di lingkungan yang ya kurang Harmonis. bukan kurang harmonis itu kehidupan rumah tangga amit-amit Astagfirullah. itu kita hidup di lingkungan yang kurang ibaratnya lebih ke hal-hal negatif, katakanlah di lingkungan pemuda tak kerja, Pemuda desa tak kerja. pemuda tak kerja, sering mabuk-mabukan, Waduh, jembatan, trek-trekan, seretan. Geblek. Nah, itu kan ini itu pun ketika kita mau ngerubah hal-hal kayak gitu, itu nggak bisa kita dengan cara yang ekstrim langsung wah aku salah malah nggak apik. Nah, adanya mereka nggak berubah tapi kamu yang berubah jadi babak belur. Jadi Ya benar Mas, benar itu. ngerubah orang, ngerubah lingkungan itu nggak bisa dengan cara-cara yang ibaratnya terlalu Frontal. gitu. Terlalu frontal. Jadi kamu tuh harus dengan cara PDKT, ya pendekatan dulu. Karena gini, banyak orang tuh yang menilai orang itu ya dari apa? Wajah dari covernya. Don't judge apa itulah book by a cover atau apa itulah. Ya, ngapunten nih kula mah basa Jawa mawon ngoten lho. Anu, aja sembarangan nilai wong saka motone dewi gitu loh. Karena kamu itu harus menilai orang itu setelah tahu ceritanya gitu loh. Iya kan? Ya minimal kita ketemu, misalnya aku nggak kenal sama Mas Roni, aku ketemu sama Mas Roni, minimal aku ngomong sama Mas Roni 15 menit. Ya Mas ya. Jadi tahu semua apa ya karakter dari kita masing-masing, mungkin kayak gitu Mas. Kurang lebih kan kita untuk menilai seseorang itu nggak instan lah gitu. Nggak instan. Harus kamu benar-benar paham, benar-benar tahu kehidupannya itu kayak gimana. Mungkin anak ini suka cekuk, iya kan, manuhara atau cewek atau apapun itu kan ada alasannya gitu. Mungkin ada alasannya. Satu, oke, dia terpengaruh lingkungan, oke, nggak masalah. Satu, terpengaruh lingkungan. Dua, dia punya masalah pribadi yang nggak bisa dia ceritakan ke orang lain. Karena itu kan nggak membenarkan juga dengan cara-cara seperti itu nggak menyelesaikan masalah juga kan. Mereka minum yang katakannya wah aku mumet ya aku tak ngombe, nggak kayak gitu juga. Nah, tapi kalau kamu mau ngubah mereka dengan cara seperti itu, dengan cara keras,
kamu bilang gini, cuma bingung mulai lah kayak apa, nggak bisa kayak gitu. Kamu tahu kepribadiannya dia, ajak dia pelan-pelan, ajak ke hal-hal yang lebih positif kayak gitu. Nah itu baru benar itu. Oke, dari tadi kita ngomongin konstruktif kan tentang global mas. Kita di kampus kan. Nah, yuk kita fokusnya ke kampus coba ya mas ya. Mungkin pertanyaan tak mulai dulu ya. Mungkin konstruktif itu di dalam dunia organisasi gimana? Maksudnya gimana itu yang seperti apa gitu. Mungkin ada yang masih bingung sebenarnya itu konstruktif itu apa sih? Mungkin udah dijelaskan mungkin tentang pemahaman yang Mas Roni punya, yang saya punya, tapi apa ya, realita yang harus dijalankan tentang konstruktif itu di mana, seperti apa, jadi kayak gitu loh mas. Nah ini tak ibaratkan coba semisal ke organisasi itu konstruktif yang diterapkan itu seperti apa contohnya gitu. Itu kan kalau di organisasi kan berarti termasuk membangun lingkungan organisasi kan bisa dikatakan lingkungan, karena nggak cuma dua individu, kamu sama dia kan kayak gitu, tapi dalam sebuah ruang kita mau merubah ibaratnya demi kemajuan, itu kan kembali lagi dilandasi dari hal yang kita bahas pertama tadi, yang namanya kan kritis, kreatif, konstruktif. Itu emang hal yang saling berkaitan ya. Ketika kamu mau ibaratnya memperbaiki sebuah organisasi, membawanya menjadi titik puncak, atau memperbaiki hal yang kiranya itu belum baik di situ, itu kan satu, kamu harus tahu kenapa, latar belakangnya kenapa organisasi ini tuh pasif gitu. Itu dari sifat kritisnya itu tadi. Kamu harus tahu apa, misalnya kalau kalian nanti nyusun skripsi, itu bisa dikatakan kan landasan teori, ya kan, landasan teori. Nah dari landasan teori itu kita ambil jebret rumusan masalahnya. Jadi kita dapat, oh organisasi ini tidak bisa berkembang karena ini, masalah ini gitu. Nah dari masalah itu, ya kan, dari masalah itu kita ambil lagi itu gimana masalah ini itu bisa diselesaikan, masalah ini itu bisa dihilangkan kayak gitu, dan kita bisa naik tingkat menjadi lebih baik. Nah itu masuk ke kreativitasnya gitu loh. Kamu mengasah pola pikir kamu, ibaratnya membiasakan pikiranmu untuk ibaratnya mengembangkan sesuatu yang mungkin bisa dikembangkan kayak gitu kan. Nah itu kreativitas kamu memang benar-benar diperlukan di situ. Nah dari kritis dapat rumusan masalah kita cari penyelesaiannya, ya kan. Dari penelitian itu bisa dikatakan kreatifnya ya, dengan kreatif. Nah kreatifnya itu penelitian itu. Nah endingnya nanti kita dapat jawabannya gitu, dapat jawabannya itu. Nah itu konstruktifnya itu di situ, dari kritis terus kreatif baru konstruktif. Karena konstruktif itu nggak instan. Misal kita mau bangun gedung, nggak mungkin kan kita langsung beli semen langsung kan nggak mungkin. Pasti dari pondasinya dulu kita kuatin, dari ya desainnya kan? Dulu desainnya juga. Terus kita hitung bahan-bahannya ini emang benar-benar grade-nya gimana. Nah baru kita eksekusi. Nah itu bisa jadi gitu.
Ya kurang lebihnya kayak gitu kalau dalam organisasi ya gitu. Bisa diibaratnya kita bangun gedung gitu. Berarti kalau konstruktif dicontohkan, diibaratkan ke organisasi itu juga dari buah yang kita ambil dari sifat kritis, lalu kreatif, dan akan menghasilkan konstruktif. Itu saling berhubungan Mas ya berarti ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau videonya banyak yang tidak penting, banyak yang membosankan. Ya memang cara penyampaian orang kan berbeda-beda. Mungkin cara penyampaian kita seperti ini ya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang tutur kata ataupun pembahasan yang mungkin teman-teman lebih paham. Kita juga minta dikoreksi ya Mas ya. Ya gini, aku mau menyimpulkan Mas Roni, apa yang kita bahas dari tadi yang nggak jelas itu. Oke Mas ya. Nanti kalau aku kurang apa-apa ditambahin Mas Roni, karena di sini aku juga nggak moderator. Oke? Setuju ya Mas ya? Oke. Yang pertama dari kritis Mas ya, mungkin dari kritis kesimpulannya adalah kritis adalah metode atau ilmu yang mengajarkan pentingnya bukti-bukti yang teliti untuk menguji pemikiran dan asumsi-asumsi pada suatu masalah. Oke ya Mas ya. Terus yang kedua dari kreatif. Kreatif itu adalah pembaharuan atau pembahasan yang sudah ada untuk diperbarui lagi biar lebih segar lah, kayak gitu ya Mas ya. Kurang lebih kayak gitu ya Mas. Ya, gagasan untuk mencapai pembaharuan kurang lebih ya. Ya, oke. Jadi menurut Mas Roni kesimpulannya gagasan yang mencapai pembaharuan untuk mencapai pembaharuan ya gitu teman-teman. Yang ketiga konstruktif ya. Yang ketiga itu intinya dari banyak-banyak kata-kata tadi itu intinya cuma gini, sifat membangun yang membangun itu dari lingkungan, diri sendiri, dan orang lain. Cuma itu Mas ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman peserta LKM TPD yang masih semangat untuk hari pertama berarti Mas ya? Iya, Hari pertama harus semangat, stay safety. Pertama ketemu dengan orang yang membosankan. Orang yang membosankan juga. Ya, gimana ya? Memang kayak ginilah. Nah, di akhir mohon maaf, dari pertama video ini diputar, di play itu ada, kalau teman-teman yang mengikuti dari awal hingga akhir itu ada 4 kalau enggak 6 kode. Kayaknya 6 kode ya Mas ya? 6 kode itu yang ada di apa Mas? Di sepanjang durasi video ini. Itu kita nggak tahu mau ditempatkan di akhir, awal, atau setelah video, ya nggak tahu. Jadi buat kalian yang modelnya di skip males nih biar tampang ya, Sama-sama membosankan. nah itu siap-siap untuk menghabisin kuota kalian. Ulang lagi. Makanya mengikuti protokol lagi, peraturan yang diberikan kepada panitia kita hargai, karena kalau nggak ada teman-teman kayak gini, teman-teman panitia
kita juga nggak bisa ketemu, kita juga nggak bisa bertatap muka secara virtual, kita juga nggak bisa saling bercanda. Besok kalau udah corona, kita insya Allah janji akan nemuin teman-teman semua. Ya nggak janji juga sih. Insya Allah kalau ada waktu kita dikasih kesempatan buat ketemu, kita bisa sharing lagi dengan ide-ide gila yang mungkin teman-teman udah ada di benak sini, terus di benak kita. Udah, nggak usah bahas kayak gitu Mas ya. Terus kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke Mas ya. Langsung pertanyaan dari Mas Roni semua aja lah. Kalau aku kan ya nanti nambah-nambahin dikit lah gitu ya. Nah, gini, silakan sediakan pulpen kalian. Sediakan pulpen sama kertas. Pertanyaannya nggak banyak. Cuman berapa? Cukup 5 pertanyaan. 5 banyak Mas. 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan 5 poin. Enggak lah, enggak gitu-gitu banget. Jadi pertanyaan yang pertama itu fungsinya itu buat registrasi untuk jawaban selanjutnya. Pertanyaan pertama, silakan ditulis kode yang telah tertera di sepanjang durasi video ini. Aku bilang tadi ada 6 ya Mas ya. Nah, oke. Jadi misal nih kodenya XMLZ12. Nah, itu silakan ditulis secara berurutan. Ini kan misal. Tapi kan kodenya ya enggak itu. Kayak itu masih dirahasiakan ya Mas ya. Makanya kalau di skip silakan siap-siap habisin kuota kalian Anda. Itu yang pertama. Yang kedua gimana menurut pendapat kalian? Ini pendapat, jadi nggak ada jawaban yang salah. Kita pendapat kalian. Aku cuma mau tahu aja. Pendapat kalian. Bagaimana menyikapi sifat teman kalian? Sifat teman kalian yang terkadang seenaknya saja, termasuk kepo terhadap privasi kalian. Itu yang pertama. Yang kedua itu. Oh ya, yang kedua itu yang kedua. Oke Mas, lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga. Bagaimana cara kalian menyikapi ketika dalam sebuah organisasi ada perbedaan argumen pendapat ketika kita sedang melakukan rapat acara dan di situ tidak mencapai mufakat, ya, sikap kalian itu gimana? Jabatan kalian di situ adalah ketua. Itu yang ketiga. Yang keempat masuk yang ke keempat. Yang kita bahas. Oke. Yang keempat berkaitan dengan kreativitas dalam acara. Ya. Ketika kalian membuat acara, misal kita mau buat acara pensi dengan tema ibaratnya nggak pensi, kita mau mengadakan lomba drama nasional yang diikuti oleh peserta seluruh SMA di Indonesia, besar kan, nasional gitu. Ada satu random acara
yang gagal diselenggarakan karena mungkin bintang tamu yang dijadwalkan di situ itu gagal hadir. Nah, itu bagaimana kalian menyikapinya kayak gitu. Kalian harus berpikir cepat, inovasinya apa? Antara tiga semua, kritis, kreatif, dan konstruktif. harus ada semua. Oke. Yang terakhir Mas. Yang terakhir, ketika kamu ditunjuk menjadi ketua panitia dalam sebuah acara dan anggota yang sudah kamu tunjuk tidak bisa diajak kerjasama dan banyak anggota-anggota itu yang ibaratnya nggak bisa dikoordinasikan dengan baik atau bahkan menghilang ketika persiapan acara, sifat kamu sebagai ketua panitia di situ dan pertanggungjawabanmu terhadap ketua dalam instansi, misal himpunan, itu bagaimana? Kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu aja. Cukup kayak gitu ya. Oke, mungkin ada 5 pertanyaan yang diberikan dari Mas Roni. Maka teman-teman segera menjawab dan akan dikumpulkan ke panitia ya Mas? Ya, untuk pengumpulannya nanti ke panitia. Untuk metode pengumpulannya nanti Terserah saya panitia serahkan ke panitia aja, kayak gitu. Gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara yang paling ujung. Mungkin teman-teman yang udah bosen ngelihat tampang kita berdua, lah ijene sopo sih aku ora kenal. Ke sopo sih, gak usah. Enggak penting, kita tuh siapa tuh enggak penting. Kita hanyalah orang-orang pinggiran yang mencoba untuk berkreasi di teknik mesin sendiri. Kita masih peduli dengan teknik mesin, kita masih peduli dengan nasib setelah kalian itu mau menghadapi dunia nyata. Kita masih peduli, kita masih insya Allah masih merangkul teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk belajar di teknik mesin, khususnya teknik mesin PGRI Semarang itu gimana? Dan arsitek juga. Ternyata ini kolaborasi sama arsitek ya Mas ya? Yes. Nah kayak gitu. Jadi ya, semoga arsiteknya juga maju, alumni-alumninya juga pasti tetap solid, karena kami pun juga kenal sama teman-teman kakak tingkat arsitek, dia juga baik-baik, sekarang juga sukses. Nah sekali-sekali kalau anak arsitek ya, kalau mau acara telepon tuh mas-mas kalian, suruh datang, mas ini mas, gitu, pasti seru tuh. Ya. Nah alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Terus ngomong pingpira aku. Nah gitu. Mungkin ada kata-kata yang mungkin spesial untuk kesempatan kali ini. Untuk semuanya. Jadi gini. Ya, ilmu itu kan bisa kita dapat dari banyak hal. Tergantung bagaimana kita menilai dan menyikapinya. Misal kita dapat suatu masalah, kalau kita berpikiran itu sangat buruk, ya udah itu emang buruk gitu loh. Kalau kita berpikirannya oke lah, mungkin itu ya emang yang dikasih Tuhan kita ke kita gitu loh. Karena ya katanya Mbah Sujiwo Tejo ya kan, Tuhan itu maha asik. Tuhan maha asik. Tuhan itu maha asik. Yang lebih asik lagi,
kita dikasih cinta. Nah, cinta gitu. Nah, gini, Tuhan itu punya banyak cara untuk mengubah kita nih. Untuk mengubah kita. Salah satunya itu dengan cinta. Padahal banyak cara lain, misal dengan musibah. Dan cara kita berterima kasih kepada Tuhan itu cuma satu, dengan cara kita menjaganya. Oke, sekian, terima kasih dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya kata-kata gue ya. Ya, aku tak pikir iki yo koyo ora iki ya ngono tok. Wih, sak jam setengah lur. Mantap lur. Kowe ngomongmu kadang banter kadang elo. Aku wis banter lho iki. Nah. Aduh, ya Allah, akhirnya. Aduh. Tapi gak ada pos, mantap. Aduh, kesot. Ah, that's it. Waduh, thank you keren. Masya Allah. Kena bersyukur terus piye pelan. Ya ngono, soalnya ketika karakter dhewe. Karakter wong saya jebul. Karakter wong kakek guyon, tapi nak waktu serius ya tetap serius lah. Kamu tahu kan, kamu banyak orang-orang yang mengira bahwa kita itu seperti pemulung. Ya memang. Ya memang itu Memang. Kita Identitas ketiga kita. Identitas pertama pengangguran, kedua itu pemulung, ketiga itu fotografer. Dan keempat masih ada satu. Apa? Tukang bakso bakar. Nantikan bakso bakar kita yang akan kita laksanakan di kampus Universitas PGRI Semarang. Nantikan ya.